saudaraku, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita datang secara tunduk kepada Tuhan. Kita tinggalkan sejenak apapun yang menjadi masalah pergumulan kita. Kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Bawa korban syukurmu kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang bahagia bagi kita. Kita boleh menyembah Tuhan. Mari saudara-saudaraku, angkat suaramu, angkat doamu, naikkan pujianmu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu saudara-saudaraku, angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Walaupun pasangan Tuhan tidak ada apa-apa yang sampai hari ini.
Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan ketulusan. Seluruh dunia sujud menyembah-Mu, ku tersungkur dan berseru, kudus, kudusan, kudusan Yesus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah, kami buka hati kami Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Tuhan masuk ke hati kita. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta Tuhan. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kudus, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Thank you Jesus, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah, surga bumi menyembah, surga bumi
tinggikan nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita yang hendak untuk bangkit berdiri, kita agungkan Tuhan. Kami terima kesembuhan pagi hari ini. Kami terima kelepasan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala yang terbaik kami terima daripada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat hadirat-Mu. Terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap kami yang hadir pagi hari ini dimenangkan oleh darah-Mu ya Tuhan Yesus. Dikuduskan oleh darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, terus bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Bawa kami lebih lagi di atas kemuliaan yang lebih besar ya Tuhan. Kami rindu sesuatu yang Tuhan Engkau berikan bagi setiap kami. Pakai masa muda kami ya Tuhan Yesus. Kami berkatakan setiap kami yang ada di tempat ini adalah generasi Yeremia yang siap Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa-jiwa di dalam nama Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan Yesus, pakai seluruh hidup kami agar kami lebih mencintai Tuhan. Berkati setiap umat yang datang ya Tuhan. Tak satu pun yang melewati setiap kami. Keberhasilan itu menjadi milik kami ya Tuhan Yesus. Berkati bisnis usaha pekerjaan kami, Tuhan membuat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu di tempat ini Tuhan. Kami mengangkat tangan kami atas tempat ini. Biarlah Tuhan Yesus janji
keluarga besar kami ya Tuhan. Satu orang percaya maka seisi rumah akan diselamatkan. Keselamatan terjadi buat keluarga kami. Tuhan pulihkan setiap keluarga kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang berbeban berat Tuhan angkat setiap bebannya Tuhan Yesus. Kami berkatakan setiap saudara kami yang belum sungguh-sungguh di hadapan-Mu, kami berkatakan saat ini biar mereka sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami berkatakan dengan iman kami, kuasa Tuhan yang mengikat setiap keluarga kami, kuasa yang berasal dari Kristus kami berkatakan diputuskan hubungannya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan kami atas bangsa Malaysia. Shalom Malaysia, Shalom Malaysia. Berdoa bersama bangsa dengan Engkau Tuhan. Bersama bangsa kerajaan-Mu. Damai yang terjadi atas bangsa Malaysia Tuhan. Tepat bangsa Malaysia. Sahabat Rawas menanjung Tuhan memberkati. Pulihkan ya Tuhan negeri Malaysia. Kami perkatakan biarlah kerajaan-Mu yang beri atas bangsa Malaysia. Sejak suka bangsa akan datang memuji menyembah Tuhan. Roh kekuatan tercurah di bangsa Malaysia. Berkati ekonomi bangsa Malaysia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengangkat tangan atas bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia. Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Kami melepaskan berkat atas bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Biar Engkau angkat bangsa kami menjadi bangsa yang besar, bangsa yang makmur, bangsa yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemerintahan yang takut akan Tuhan. Berkati perekonomian bangsa kami ya Tuhan Yesus. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa buat COVID-19 ya Tuhan Yesus. Urabahan katakan arabasan kata ya Allah. Dengan iman kami berkatakan lewat vaksin yang sudah berjalan ya Tuhan Yesus, virus corona COVID-19 dimatikan kuasanya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada penyebaran, tidak ada Tuhan Yesus apapun ya Tuhan yang terjadi atas COVID-19. Kami berkatakan kuasanya dimatikan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak lupakan berdoa buat pemimpin gereja ya Tuhan. Buat Bapak pembina kami, Bapak Dr. Yusmir Konyotora Harjo beserta keluarga. Bapak Gembala KBRI 10 Tuhan Yesus, Bapak Hani Anis beserta keluarga. Bapak di tempat ini Pak Tom sudah berbangga beserta keluarga. Kami lepaskan berkat atas hamba-Mu. Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Yang naik dan Tuhan pelayanan mereka Tuhan angkat banyak jiwa-jiwa yang dituai di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih semua yang terjadi atas pelayanan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya doa orang benar bila dengan yakin dan percaya didoakan sangat besar kuasanya. Berdoa di tempat ini Tuhan, saat ini kami akan bersuka cita di hadapan Tuhan. Kami percaya sukacita surga mengalir di tempat ini. Dan kami terus menyeru-nyerukan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap bersuka cita. Sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Siap menari bagi Tuhan, saudaraku. Tetap menggunakan masker, amin. Dan menggunakan masker, kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebelum kita bersuka cita, tengok kiri kananmu, katakan, kamu pasti dilawan Tuhan. Haleluya. Menanti bagi Tuhan. Kita membesarkan nama Tuhan, amin. Besarkan nama Tuhan, pujilah
jiwa kita. Amin. Semua amin. Mulai lagi bersikap di hadapan Tuhan. Amin. Bilang kiri kananmu, minggu depan datang lagi. Minggu depan. Ada untuk mencoba ini ya. Haleluya. Haleluya. Kita mendeklarasikan tentang kesadaran diri bersama-sama. Satu dan tiga. Pentakosta ketiga. Satu. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Kembali. Tiga. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
bersyukur buat kasih Tuhan yang besar, sehingga terus menyelamatkan setiap hidup kami dengan hari ini Tuhan. Kami menyerahkan dengan firman Tuhan melalui Injilnya Tuhan Yesus dari Bapak Gembala dan Bapak Thompson Ruben Brown. Kami berdoa buat hamba ya Tuhan Yesus, biar segala hikmat Tuhan yang pada surga mengatas hamba-Mu, apapun yang sudah dipersiapkan hamba-Mu, kami berkata adalah perkataan bagi setiap kami yang menguatkan kami, bahkan yang menyembuhkan setiap kami dan membebaskan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan kerajaan Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan. Amin. Baik, shalom. Apa kabar kasih Tuhan? Antusias, luar biasa, diberkati. Yes, yes, yes. Haleluya, senang kembali berjumpa dengan orang-orang yang luar biasa. Apapun hari-hari yang kita alami, saya berbangga karena kasih Tuhan tetap mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan saya percaya kalau kita utamakan Tuhan dalam segala hal, maka Dia akan menambahkan hal-hal dalam kehidupan kita. Mari sekali lagi kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat pertemuan-pertemuan ilahi pagi ini di tengah-tengah ibadah bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih. Kami percaya bahwa ibadah itu mengandung janji bukan masa sekarang saja, tetapi juga dengan masa yang akan datang. Dan sesuai dengan firman-Mu bahwa setiap kami yang ada hari ini beribadah di hadirat Tuhan, kami katakan tidak pernah sia-sia, karena itu membawa upah yang besar buat setiap kami, baik di masa sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Sebenarnya kami akan merenungkan firman Tuhan, urapi kami semua, sehingga firman yang kami dengarkan terus memberkati kami, menguatkan kami, bangkitkan kami, dan terus membawa kami untuk semakin mencintai Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Silakan duduk kembali kasih Tuhan. Haleluya. Oke, silakan duduk kembali. Sudah duduk ya. Oke, baik. Hari ini kita rindu berbicara tema firman Tuhan yang berkata adalah aku sanggup. Katakan aku sanggup. Iya. Tengok kiri kamu, katakan engkau juga sanggup. Baik. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Saya bacakan buat kita semua. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Sejauh itu pembaca firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Alkitab yang berkata, yang berbahagia adalah saudara-saudara yang menerima firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Nah, kekasih Tuhan, tulisan ini dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus yang mengingatkan bahwa ketika nenek moyang kita, umat Tuhan, orang Israel, keluar dari Mesir dan masuk kepada tanah perjanjian, dan mereka itu ada sedang dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Dan mereka, seperti kita tahu, ada dalam perjalanan 40 tahun lamanya melewati padang gurun. Tetapi sekalipun mereka melewati padang gurun, Alkitab juga mencatat bahwa penyertaan Tuhan selalu ada menjadi bagian mereka. Tiang awan dan tiang api, bahkan ada mana dari sorga
itu membuktikan bahwa mereka ada dalam penyertaan Tuhan sekalipun mereka melewati padang gurun. Namun kekasih Tuhan, tidak semua bangsa itu masuk kepada tanah perjanjian. Karena kenapa? Karena sebagian besar dari antara mereka ketika mereka ada di padang gurun, yang terjadi adalah mereka bersungut-sungut, mereka komplain sama Tuhan. Bahkan di ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa mereka menjauh hatinya dari Tuhan dan terlibat di dalam penyembahan berhala. Itu sebabnya Alkitab mencatat juga bahwa jumlah mereka itu ada 23.000 orang, dibantai, bahkan mati di tengah-tengah padang gurun itu, dan akibatnya mereka tidak masuk kepada tanah perjanjian. Nah, hal ini juga mengingatkan kita sekarang ini, kita adalah generasi umat Tuhan, pilihan Tuhan, yang kita sedang ada di dalam pergumulan, tantangan, masalah dalam hidup kita. Dan saya percaya begini, sekalipun kita mengalami persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan dalam hidup kita, bahwa penyertaan Tuhan itu tetap menjadi bagian kita. Siapa percaya bahwa sekalipun kita mengalami tantangan dalam hidup ini, bahwa bagian kita dalam penyertaan Tuhan merupakan hal-hal yang kita miliki. Siapa percaya bahwa kita juga disertai Tuhan sekalipun kita dalam melewati berbagai-bagai tantangan. Nah, itu sebabnya kasih Tuhan begini, ini menjadi peringatan buat kita bahwa jangan kita mencontoh apa yang dihidupi, apa yang terjadi dengan nenek moyang kita, umat Israel. Ketika mereka ada di padang gurun, maka kita tidak mencontoh mereka. Jangan bersungut-sungut, jangan komplain sama Tuhan, jangan juga hatinya menjauh daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, mengapa kasih Tuhan? Karena begini, sekalipun kita mengalami tantangan, sekalipun kita mengalami persoalan, sekalipun kita mengalami pergumulan, ternyata kita berkata bahwa kita sanggup. Amin. Kita sanggup sekalipun kita dalam pergumulan, persoalan. Alkitab mencatat bahwa kita sanggup melewati itu. Kita sanggup melewati semua tantangan, persoalan, pergumulan dalam hidup kita yang Tuhan izinkan. Kita sanggup. Dan karena kita sanggup, itu sebabnya tidak ada alasan buat kita untuk bersungut-sungut, komplain sama Tuhan, bermalas-malasan mencari Tuhan. Tidak ada alasan buat kita juga menjauh dari Tuhan. Sebab apa? Sekalipun kita mengalami tantangan demi tantangan, Alkitab berkata, kita sanggup melewatinya. Sekali lagi harus dikatakan amin. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan begini kasih Tuhan. Apa alasannya saya dan saudara sanggup melewati semua ujian-ujian iman yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita? Ternyata ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan dalam hidup kita, itu adalah bagian ujian iman dalam hidup kita. Dan dengarkan baik, sebagai orang percaya, pengikut Tuhan, maka dia tidak terlepas dari namanya ujian iman. Karena ketika kita diuji iman kita, maka akan membuat iman kita berkualitas. Dan hanya orang-orang yang memiliki kualitas iman yang baik, yang terus dia mengalami semua hal-hal yang terbaik dari Tuhan. Nah, ada dua alasan yang mau saya bagikan buat kita. Apa alasannya? Bahwa kita ternyata sanggup melewati semua pergumulan hidup ini. Kita sanggup melewati semua ujian-ujian iman yang Tuhan izinkan buat kita. Nah, alasan yang pertama begini. Ternyata pencobaan-pencobaan yang kita alami hal yang biasa. Tengok kiri aku katakan, hei, pergumulanmu, tantangan ini
yang kau alami, masalah-masalah yang kau alami, hal yang biasa. Ayo katakan dulu yuk. Pergumulan yang kamu hadapi. Amin. Amin. Bilang dulu sama diri sendiri, persoalan-persoalan yang kualami, tekanan-tekanan yang kualami, hal yang biasa. Amin. Jadi jangan lagi ada yang menangis. Wah, betapa beratnya persoalanku. Iya toh? Jangan lagi berkata, weh kamu sih nggak ngalamin apa saya alamin. Persoalanku ini, waduh kayaknya di pundak saya ini berton-ton, puluhan ton, bahkan ratusan ton. Kamu sih nggak ngalamin apa yang saya ngalamin. Nah, kan gitu. Tetapi kita berkata bahwa persoalan pergumulan yang kita alami hal yang biasa. Nah, selanjutnya kita berkata begini. Karena Allah kita setia dan Dia tidak memberikan ujian-ujian iman melampaui kekuatan kita. Amin. Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu, yang mengerti kemampuan, yang maha tahu setiap kita. Dia tahu kemampuan kita. Dia tahu kapasitas kita ketika kita mengalami ujian-ujian iman. Dia tahu. Dan Dia Allah yang setia. Dan di dalam kesetiaannya, Dia tidak mengizinkan pergumulan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu melampaui kekuatan kita. Saya sering melihat berkata, ada banyak orang, nggak kuat lagi Pak Pendeta, nggak sanggup lagi. Sehingga kadang-kadang ketika dia berkata menangis, nggak sanggup lagi, nggak kuat lagi, itu alasan buat dia untuk bunuh diri lah. Itu alasan buat dia semakin menjauh dari Tuhan lah. Iya kan? Ternyata ada rahasia yang disingkapkan bagi kita hari ini. Bahwa apapun yang kita alami hari ini, besok, lusa, dan di waktu-waktu yang akan datang. Kalau kita diperhadapkan kepada ujian-ujian iman, itu hal yang biasa. Amin. Halo, hal yang biasa. Katakan, Tuhanku besar, masalahku hal biasa. Amin. Tuhanku dahsyat, persoalanku hal yang biasa. Ayo katakan. Tuhanku dahsyat, persoalanku hal yang biasa. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Jadi tidak ada alasan lagi. Waduh, mungkin hari ini COVID sedang, ya masih ngamuk-ngamuk juga kan. Dipindah sana, pindah sini, aduh. Gak kuat lagi, udah enak di sana dipindah lagi. Mulai sekarang ini, jemaat tabga yang luar biasa ini semua, tidak ada lagi berkata begini, aku gak sanggup lagi. Aku gak kuat lagi, kan. Jadi jangan ada orang-orang yang menyanyikan, aku tak sanggup lagi. Terus apa lagi lanjutannya? Hei, itu jangan lagi. Delete itu lagu-lagu itu. Kalau ada di list lagu-lagunya itu mulai sekarang delete. Amin. Tetapi Alkitab berkata, kita sanggup. Amin. Alasannya kenapa? Karena Allah setia yang tidak memberikan ujian-ujian iman buat kita melebihi kekuatan kita. Amin. Yang kedua, apa alasannya bahwa saya dan saudara sanggup ketika kita melewati persoalan pergumulan hidup ini? Di ayat selanjutnya dari ayat kita baca berkata begini. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Oh, saya suka ini. Garis bawahi jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Alasan yang kedua kasih Tuhan bahwa saya dan saudara sanggup melewati setiap pergumulan tekanan hidup ini adalah begini.
Karena Tuhan memberikan jalan keluar. Wow, ternyata begini kasih Tuhan. Di dalam semua persoalan, dalam semua tekanan hidup yang kita alami, ada jalan keluar. Bilang kiri kanan mengatakan, hei Eda, itu persoalan yang kau alami pasti ada jalan keluarnya begitu. Jadi kita lepas dari jalan keluarnya. Amin. Amin. Yang masih jomblo hari ini pasti ada jalan keluarnya. Semua yang kita alami pasti ada jalan keluarnya. Dan apa maksud Tuhan memberi jalan keluar buat kita? Supaya saya dan saudara keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Seringkali kita dengar begini ya. Ini orang-orang dunia ngomong begini. Tidak selamanya langit itu kelabu, tapi langit akan tiba saatnya menjadi biru, ya kan? Nah, seringkali kita dengar juga begitu. Dunia aja berkata begini, di dalam semua persoalan ada hikmatnya dan pasti ada solusinya. Iya toh? Ternyata orang dunia ini mengambil slogan-slogan itu dari Alkitab. Dari Alkitab kita ini. Kenapa tadi Alkitab berkata bahwa ketika kita mengalami persoalan tekanan dalam hidup ini, karena Dia Allah setia, Dia tidak saja memberikan buat kita ujian iman yang melebihi kemampuan kita, kekuatan kita, tetapi yang kedua begini. Karena Allah kita itu Allah yang setia, yang menyertai kita dalam semua persoalan pergumulan hidup ini. Ia akan memberikan jalan keluar buat kita, sehingga kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Dia akan memberikan way out buat kita. Dengarkan Bapak Ibu atau kasih Tuhan. Tuhan kita itu tidak kekurangan cara untuk memberkati kita. Tuhan kita itu tidak kekurangan cara untuk menolong kita. Tuhan kita itu tidak kekurangan cara untuk membebaskan kita, melepaskan Dia. Dia adalah sutradara yang handal dalam setiap persoalan pergumulan kita. Bahwa di ujung dari semua persoalan pergumulan kita itu selalu ada jalan keluar. Selalu ada pintu yang dibukakan. Sehingga apa? Supaya kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Nah, itu sebabnya kasih Tuhan. Oh, haleluya. Kalau saudara menemukan kawan-kawan kita mulai down, persoalanmu itu kecil. Buat dulu begini yuk, persoalanmu itu kecil gitu. Amin. Nah, tapi Tuhan kita besar. Haleluya. Nah, Pastor Yosef dari Pakistan ini bingung mengikuti gerakan kita. Halo Pastor Yosef. Haleluya. Baik. Nah, kasih Tuhan dengarkan baik. Saya akan berulang-ulang berkatakan ini. Bahwa persoalan pergumulan yang kita alami itu hal yang biasa. Nah, itu sebabnya jangan lagi ada yang berkata persoalanku besar, persoalanku bertubi-tubi. Tapi dengarkan baik, kita punya Tuhan yang besar, yang memberikan ujian iman buat kita, tidak melebihi kekuatan kita. Itu artinya begini Bapak Ibu, bahwa kekuatanmu sebetulnya yang dianugerahkan Tuhan itu dahsyat. Untuk apa? Untuk bisa melewati semua persoalan pergumulan ini. Dan yang kedua, engkau sanggup dan saya sanggup ketika kita melewati tentang pergumulan begini. Karena Allah kita setia, yang memberikan jalan keluar buat kita. Sehingga saya dan saudara menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang.
Sebelum kita berdoa, katakan kiri kanan bukan tangan, engkau lebih dari pemenang. Dan tunjuk dirimu, aku juga lebih dari pemenang. Oh, haleluya. Kalau tiap hari kita katakan ini, hei masalah, aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Dan saya pasti berkemenangan karena Tuhan yang memberi kekuatan bagiku. Amin. Baik kasih Tuhan, itu saja firman Tuhan buat kita di pagi hari ini. Karena saya tahu ada beberapa jemaat di sini adalah datang dengan agent, waktunya 1 jam, jadi supaya tidak ketinggalan transport nanti mereka. Baik, haleluya. Mari kita ke pujian, engkaulah kekuatanku dari E. Worship leader bantu saya. Oke. Tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari bangkit berdiri, haleluya. Mari bangkit berdiri kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Haleluya. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, mari bangkit berdiri, haleluya. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan,
Haleluya, haleluya. Sebelum saudara pulang ke tempat masing-masing, dengarkan baik dan bawa pulang firman ini. Engkau pasti sanggup. Saya mengerti, saya paham bahwa di hari-hari ini kita mengalami pergumulan tantangan. Tetapi dengarkan baik. Persoalanmu tidak lebih besar dari kekuatan yang ada dalam dirimu yang Tuhan anugerahkan Tuhan. Kita memiliki Tuhan yang setia, Allah yang setia, yang tidak memberikan ujian-ujian iman atau pencobaan-pencobaan melebihi kekuatan kita. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang adil, yang tidak pernah memberikan pergumulan, ujian-ujian iman melebihi kekuatan kita. Itu sebabnya jangan lagi ada di antara kita berkata, persoalanku besar, persoalanku bertubi-tubi, tantanganku besar, aku tidak kuat lagi, aku tidak sanggup lagi. Engkau adalah milik Tuhan. Tapi dengarkan baik, hari ini kita sudah terima firman bersama-sama. Engkau pasti sanggup, engkau pasti mampu, engkau pasti kuat. Karena Tuhan yang kau sembah adalah Tuhan yang adil, yang tidak mengizinkan memberikan pencobaan-pencobaan melebihi kekuatanmu. Dengarkan baik yang kedua, Allah kita yang sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang kita alami. Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap tekanan-tekanan hidup yang kita alami. Apa maksud Tuhan memberikan jalan keluar buat kita? Supaya digenapi firman Tuhan dalam hidup kita, bahwa kita akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh ya masih. Haleluya. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku, amin. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Sekali lagi, aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku, amin. Aku percaya Tuhanku ajar, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan, Kau turun tangan
Tuhan Yesus, aku berkatakan buat setiap umatmu yang hadir hari ini di hadiratmu, bahwa persoalan-persoalan yang kami alami hal yang biasa. Karena Tuhan memberikan buat kami ujian-ujian iman tidak melebihi kekuatan kami. Ini sebabnya aku berkatakan bahwa jemaat yang hadir hari ini, persoalan, tekanan-tekanan hidup yang mereka alami, hal yang biasa. Karena Tuhan memberi kekuatan. Karena Tuhan yang memberi pengurapan buat setiap kami. Sehingga mereka terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Aku juga bersyukur Tuhan, di saat kami mengalami persoalan pergumulan hidup, selalu ada jalan keluar. Tuhan membuka pintu-pintu. Tuhan memberikan jalan keluar. Supaya kami keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Aku berkatakan bahwa semua jemaat yang hadir hari ini, mereka adalah pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Sebabnya aku berdoa dalam nama Yesus, biar terus kami setia, terus kami berharap, dan terus kami memandang kepada Tuhan, bukan kepada persoalan kami, bukan masalah pergumulan kami, tetapi kami akan memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Bahkan Tuhan kami berdoa, oh haleluya, yang mereka mengalami pintu-pintu tertutup, aku berkatakan, pintu-pintu Tuhan sudah bukakan buat mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Oh haleluya, tidak ada yang pulang ke rumah mereka masing-masing tanpa mengalami pengurapan daripada Tuhan. Dan pengurapan itu adalah bahwa mereka lebih daripada pemenang. Mereka orang-orang yang kuat. Dan mereka sanggup menyelesaikan, melewati semua tekanan hidup. Karena Engkau adalah setia yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sementara kami akan menabur bagi penjambur di tempat ini. Tuhan memberkati kami semua. Haleluya. Umat percaya, umat berkemenangan bersama-sama. Amin. Silakan duduk kembali untuk memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita, ya dengan Tuhan kita akan mendengarkan pengumuman kita. Ya. Kita bersyukur boleh berkumpul secara tatap muka di tempat ini, amin. Kita semakin doakan dan keadaan kita hari-hari ini semakin baik. Pengumuman kita sepanjang minggu ini kami terus mengingatkan saudara-saudaraku di tempat ini agar tetap menjaga kesehatannya, pakai masker, jaga jarak dimanapun kita berada, amin. Terus kami terus ingatkan buat saudara-saudaraku, karena ibadah kita masih online, kami mengingatkan agar kita mendownload Zoom-nya. Siapa yang sudah ada Zoom-nya saudara-saudaraku? Kami rindu berdoa bersama-sama dengan saudara-saudaraku di tempat ini. Mari kita download Zoom-nya, amin. Haleluya. Doa kita FC, seperti FC, doa ibadah juga kalau kita nggak bisa ikut, kita boleh join di Zoom. Doa puasa, PPW kita masih tiadakan karena kita masih mengikuti morning blessing dari pusat. Kami rindu setiap saudara-saudara kita mengikuti morning blessing setiap hari kecuali hari Minggu jam 5 pagi. Banyak berkat yang kita terima di morning blessing. Kita percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kita kalau kita sehati. Amin. Saudara-saudaraku. Terus nanti juga kalau turun ke bawah kita juga jaga jarak. Amin. Kita juga ada gerakan doa puasa setiap hari. Setiap hari mungkin di grup sudah dibagikan. Kami rindu setiap saudara-saudara bergabung bersama kami melakukan doa puasa kita agar semakin Tuhan pulihkan keadaan kita, Tuhan pulihkan keluarga kita, Tuhan pulihkan apa yang perlu Tuhan pulihkan. Amin. Itu rindu kita. Tuhan pulihkan dari COVID-19. Caranya bagaimana? Berdoa, terus berdoa,
berpuasa bersama-sama secara unity. Amin, saudaraku. Itu saja mungkin pengumuman kita sepanjang minggu ini. Terus jaga kesehatan saudaraku. Kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri. Kita akan doa penutup. Bapak kita menutup kita. Haleluya. Akan pujian besar anugerahmu. Wes. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerahmu, besar anugerahmu, besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah. Aku berkatakan buat umatmu yang hadir hari ini, bahkan jemaatmu yang tidak bisa bergabung karena mereka sedang di karantina. Aku berkatakan Tuhan, sekalipun di sekeliling kami masih ada penyebaran COVID-19, namun aku katakan tidak ada satupun dari antara mereka yang terpapar karena darah Yesus menudungi mereka. Karena keluar masuk mereka ditutup bungkus oleh darah Yesus. Baik tempat pekerjaan mereka, baik tempat kediaman mereka, ditutup bungkus oleh darah Yesus. Sehingga mereka luput dari semua penyakit sampar yang menular, COVID-19 dan semua turunannya. Dalam nama Yesus Tuhan. Dan terima kasih Tuhan Yesus. Dan sementara mereka akan kembali ke tempat masing-masing, ada juga nanti malam yang bekerja. Aku berdoa Tuhan, curahkan berkat-Mu atas setiap mereka di dalam nama Yesus. Mereka Tuhan arahkan hatimu, angkat tanganmu dua-dua dan harapkan berkat dari Tuhan Yesus. Biar janji Tuhan dalam Ulangan 28 ayat 1-15 terjadi dalam kehidupanmu yang berkata, Tuhan Yesus memberkati dan melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan Yesus memberkati keluar masukmu. Tuhan Yesus memberkati adonan-adonanmu. Tuhan Yesus memberkati lumbung-lumbungmu. Dia mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Nasibmu tetap naik dan bukan turun. Sebab engkau dan saya adalah milik kepunyaan Tuhan Yesus yang sudah ditebus oleh darah yang kudus. Bahkan apa yang kau perbuat dengan tanganmu dalam segala perkara, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Pulanglah, bawalah berkat hidup anugerah Bapa yang melimpah-limpah. Cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan yang Maha Roh Kudus, yang menyertai kita, menolong kita, menuntun, memberkati kita. Mulai sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Umat pemenang, sambut berkat Tuhan akan bersama. Amin. Haleluya. Ibadah kita